Sesungguhnya tidak diragukan lagi. Para sahabat itulah radhiyallahu anhum dan generasi terbaik. Para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang berada di atas metode berislam yang tepat. Metode berislam yang benar. Fakaifa tatrukuhum wa tadhhab ila man la yudman annahu ala ad-din as-sahih wala ala al-haq. Nah, bagaimana mungkin seorang yang berakal sehat akan meninggalkan ajaran yang datang dari salafus saleh dan kemudian mengikuti ajaran yang datang dari orang-orang lain, kaum-kaum lain yang tidak lebih dekat kepada kebenaran daripada salafus saleh, yang tidak ada jaminannya dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka di atas kebenaran. Sebagaimana salafus saleh berada di atas kebenaran, datang jaminannya dari Allah dalam banyak ayat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dalam banyak hadis. Ya? Faqalladahum dinahu wastarah. Qalladahum yani ittaba'ahum. Para ahlu sunnah mentaklidkan agamanya kepada para salafus saleh, wastarah, sehingga itu mereka tenang, rahat, tenang. Ya? Bertaklid kepada mereka, yakni mengikuti mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan. Sebagaimana Allah firmankan tadi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni berittiba kepada mereka, kepada salafus saleh dengan baik. Al-murad bitaklid huna al-ittiba. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah berittiba. Qauluh. Perkataan al-Imam rahimahullah, wa alima anna ad-dina innama huwa bitaklid wa taklid li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ahlu sunnah menyadari, mengetahui bahwasanya agama ini memang harus dengan taklid. Harus dengan taklid. Dan taklid layaknya hanya kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kama dzakarna al-murad bitaklid, at-taklid as-sahih wa huwa al-ittiba. Sebagaimana yang telah kita jelaskan berulang-ulang. Ketika dibilang taklid adalah maksudnya taklid yang benar, bukan taklid yang buta. Ya? Taklid yang tepat, taklid yang ideal, yang benar. Yang dimaksud adalah berittiba. Ya? Sebagaimana Yusuf alaihi salam berkata, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun." Sesungguhnya aku meninggalkan agama sebuah kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir dan mereka kufur kepada hari akhir. Wattaba'tu millata abai, dan kemudian aku berittiba, tuh mengikuti, bertaklid kepada agama abai, ya. Ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq wa Yaqub, ya. Yaitu agamanya Ibrahim, agamanya Ishaq, agamanya Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Fattiba'us salafus salih wal haq. Maka berittiba, kalaupun mau berittiba kepada salafus salih, itulah ittiba yang hak. Bertaklid, kalaupun mau bertaklid, bertaklidlah kepada salafus salih. Itulah taklid yang hak, yang ideal, yang benar. Ya? Walaysa fihi laumun idza taba'ta haula. Enggak ada celah sama sekali apabila kalian bertaklidnya, seseorang bertaklidnya kepada para sahabat, itu enggak bisa dicela. Tapi seseorang bertaklidnya kepada kaum lain, maka bisa dibilang kalian ini ta'assub dan lain-lain. Oke? Tapi bertaklid kepada para sahabat, ta'assub enggak? Salah enggak? Sama kayak seperti seseorang ta'assub haram enggak? Haram. Oke. Tapi ta'assubnya kepada Islam, benar enggak? Lah wajib. Kalian hanya meyakini bahwasanya agama Islam doang yang benar dan agama lain salah, tuh ta'assub enggak? Ta'assub kepada Islam begitu. Benar enggak? Bukan benar, itu wajib malah, bukan cuma benar standarnya. Lu enggak mau begitu, jangan pilih Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebagaimana bertaklid kepada kaum-kaum lain, maka tercela seseorang membatasi kebenaran hanya ada pada kaumnya. Tapi bertaklid kepada para manusia yang hidupnya bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ayat-ayat Al-Quran turun dari kasus-kasus yang terjadi di antara mereka sehingga mereka paling paham. Hadis-hadis Rasul diucapkan dari kasus-kasus yang terjadi di antara mereka sehingga mereka paling paham maksudnya. Yang dimana mereka kalau keliru salah ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka benar dibenarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Allah bilang bahwa saya keridhaan Allah ada pada golongan itu dan generasi itu dan orang-orang yang mengikutinya. Bertaklid kepada kaum yang kayak begini, lah mulia, wajib malah hukumnya. Berittiba kepada manhajus salaf, berittiba kepada manhajus salaf, ma hukmu? Apa hukum berittiba kepada manhajus salaf? Apa hukum seseorang mengikuti manhaj salaf ini apa? Wajib. Meninggalkannya wajib itu artinya apa? Kalau wajib ditinggalin artinya apa? Dosa. Ya? Kenapa? Karena Allah mengancam mereka yang mengkhilafi jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Rasul pun menjelaskan hal tersebut di dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk. Menentang Rasul, yakni bukan aku menentang Rasul, bukan begitu kan? Ya, tapi mengambil jalan lain selain jalan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini hal-hal yang enggak ada keterangannya dari Rasul, melakukan ibadah-ibadah yang enggak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Mayusyaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk. Yani kalau dia enggak tahu wajar uzur. Tapi setelah datang padanya petunjuk, setelah seseorang menyampaikan bahwa apa yang kau lakukan ini enggak ada keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kau yakini ini enggak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah baik di akidah ataupun di ibadah. Tapi ngotot dia tetap di situ. Tetap melakukan hal tersebut. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian mereka mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman.
mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika disebut di sini, maka otomatis yang paling layak yang dimaksud oleh Allah, orang-orang beriman di sini, orang-orang yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan sahabat radhiyallahu anhu? Ketika ayat itu turun, siapa yang beriman? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka mengkhilafi jalannya orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran artinya mengkhilafi jalannya para sahabat. Otomatis artinya itu udah. Itu instan, arahnya ke situ, tafsirannya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian ia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yakni, kami akan hiasi kesesatan mereka sehingga mereka semakin larut di atas kesesatannya. Nuzayyinu lahu dhalalatih, kata Ibnu Katsir. Kami hiasi bagi mereka kesesatan-kesesatan mereka sehingga mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Berani mati di atasnya. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kelak kami lemparkan mereka ke dalam neraka. Wa sa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat. Ya. Maka mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dari ayat yang terdapat ancaman begini, apa hukumnya mengikuti jalan orang-orang yang beriman? Wajib. Dan siapa orang-orang yang beriman tersebut? Sahabat radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengarahkan kita kepada hal kesimpulan tersebut. Maka hukum mengikuti manhaj salafus saleh wajib fardu ain atas setiap muslim. Berdosa seseorang yang memilih jalan lain selain yang datang dari salafus saleh. Ya, radhiyallahu anhu. Maka mengikuti salafus saleh huwal haq, itulah yang hak. Walaysa fihi laumun idza taba'ta haula. Enggak ada celaan bagi mereka yang mengikuti para salafus saleh. Innamal laum. Adapun yang layak dicela, idza taba'ta man la yasluhu lil ittiba. Orang-orang yang enggak layak untuk ditaklidin. Nah, itu dicela pantas. Ya, orang-orang yang enggak ada kelayakannya, enggak ada capability-nya untuk ditaklidin, diittibain. Ya. Waqtadaita biman la yasluh lil qudwah. Sehingga kau mengikuti orang-orang yang enggak layak untuk dijadikan tauladan. Itu celak baru pantas.